dengan Kang Imon. Kang Imon adalah owner dari Black ID Cartel ya. Dan beliau juga memulai itu dari bawah katanya. Sampai sekarang menjadi sebuah brand yang sangat kuat, bukan hanya di Bandung tapi juga di Indonesia. Amin, amin. Sehat Kang Imon? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Kang boleh cerita nih kan dulu awalnya itu gimana kan memulai bisnis ini kan? Ya. Awal pertamanya Black ID itu tahun 2004, tanggal 9 bulan Februari 2004. Masih ingat ya? Masih ingat, karena kan setiap tahunnya kita selalu mengadakan syukuran kecil lah, syukuran kecil. Wow. Iya. Setiap tahun ya? Setiap tahun, sampai sekarang udah masuk ke usia 17 tahun. 17. Jadi istilahnya dulu saya bikin brand namanya Black ID. Dulu pertama saya bikin produk itu dari kemeja, bukan dari kaos dulu. Biasanya kan kalau orang-orang distro itu punya brand itu dia pasti bikinnya kaos dulu. Kalau dulu saya bikin kemeja. Saya nyoba sih sebenarnya. Saya bikin kemeja dan saya coba tawar-tawarkan ke teman. Dulu mah belum ada media sosial ya, dulu mah mungkin paling banter juga Facebook mungkin ya. Ya itu juga saya manfaatin lah. 2004 tuh. Facebook memang ada. 2004 udah ada, belum ada deh kayaknya mas. Friendster kan ya? Oh sorry, Friendster. Itu saya masuk ke Friendster. Ya itu juga sebenarnya bentuk promo saat itu. Tapi dulu Friendster buat jualan baju atau sambil lihat pacar juga? Sambil iseng sih sebenarnya. Dan dari situ saya bikin kemeja beberapa item. Saya tawar-tawarin ke teman, tawar-tawarin ke yang punya toko. Kebetulan saya kan dulu nggak punya toko tuh, jadi saya consignment ke yang temannya yang sudah punya toko. Jadi saya titip-titipin. Dari situ, ya alhamdulillah sih sebenarnya penjualan dari satu item pun udah bagus. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak bikin yang lainnya. Akhirnya saya lebih menuju ke kaos dulu, ke kaos yang item bentuk kaos. Nah dari situ saya mulai mengembangkan ke yang item-item lain kayak jaket, topi, tas, sandal, kesini-kesini. Tapi alhamdulillah sih waktu tahun 2004 itu memang zamannya clothing lagi berjamur di Bandung kan. Betul. Semuanya lagi banyak-banyaknya brand-brand bermunculan. Tapi memang mereka pada sukses. Tapi memang terkenal banget Bandung. Iya. Saya dulu kan muda di Surabaya, jadi emang udah tahu Bandung itu tempatnya distro. Tempatnya clothing paling keren itu Bandung. Nah tadi saya tertarik gini kan, memulai dengan kemeja. Itu kemeja tuh apa? Kang itu beli kain gitu? Iya, yes. Pertamanya modalnya yang saya ingat itu dulu saya punya uang berapa ya, 2.100.000 itu saya beli sekitar dua roll kemeja, maksudnya bahan kemeja. Saya bikinin semuanya, aja semuanya khusus kemeja, bikin kemeja karena kan kebetulan bukannya saya nggak mau bikin kaos karena yang 2 roll itu berarti dua motif kain. Belum gitu ya, 2 motif kain. Oke, jadi artinya cuma 2 artikel. 2 artikel beda warna. Hitam sama navy. Cuma 2 warna itu. Karena maksudnya kata orang-orang yang dagang di sana warna jagoan itu warna hitam sama navy. Akhirnya saya ikutin petunjuk atau info dari teman-teman yang sudah sukses jualan, ya seniornya gitu. Jadi saya ikutin dan memang benar gitu, maksudnya memang warna itu yang memang dicari gitu. Dicari sama konsumen. Akhirnya ya secara proses saya jualan. Ya itu beli kain, terus dibawa ke toko jahit. Iya, berarti dulu saya belum punya profesi mas. Iya. Jadi saya ngemaklun istilahnya kan. Apa itu? Ngemaklun itu jadi saya punya bahan dijahitin di tempat orang, nah itu namanya maklun. Nanti setelah beres produksinya baru saya bayar, terus saya tawarin dijualnya ke orang-orang pertama sih ke teman-teman dulu. Door to door ya. Kemudian kita beli dong, ini dong, kan seperti itu. Kalau di sebenarnya jual dadet katanya, maksudnya beli dong, kayak gitu lah. Cuman kesini link saya mungkin kenal saya udah ada yang mulai punya toko, punya kios kecil gitu ya. Coba untuk titik jual di tempat mereka. Kalau nggak salah pertama itu ada nama tokonya itu Entrance itu di Jalan Sumatera kalau di Bandung. Di situ semua produk brand Bandung ada di situ, termasuk brand saya juga ada di situ. Jadi saya titip di sana. Nah kebetulan ya alhamdulillahnya itu di situ penjualan saya selalu
kedua, ketiga kan suka di ranking lah istilahnya, nih yang satu ini brand ini, yang kedua brand ini. Kalau dulu saya dari 2 ke 3, termasuk lumayan lah untuk pemula. Untuk pemula, dan itu hanya satu item, jadi 2 item kalau nggak salah, si kemeja sama jaket. Karena kan waktu pertama saya bikin kemeja doang, dan setelah itu saya bikin jaket. Nah dari situ saya bikin mulai dari item jaket ini mulai dikenal nama brandnya gitu kan. Soalnya ada salah satu stasiun TV yang istilahnya apa ya, si hostnya itu pengen jaket yang saya produksi. Nah dari situ udah mulai dikenal ke luar daerah, kayak ke Jakarta, ke daerah-daerah lain. Dari situ brand saya mulai dikenal lah seperti itu. Iya. Tuh luar biasa. Jadi berawal dari punya uang 2 juta, 2 juta 100, beli kain, dijahitin ke orang, terus dijual. Jadi kadang memang berawal dari ide-ide sederhana. Betul. Jadi memang kadang diawali oleh keberanian. Banyak action. Betul. Banyak orang punya ide tapi enggak. Gitu. Nah itu apa namanya, bergulir sampai tahun berapa gitu? Dari 2004 dengan sistem yang seperti itu sampai ke 2006 saya mulai 2 tahun. 2006 karena mungkin saya udah mulai ada penghasilan, udah pede ya, udah agak pede lah istilahnya, dan ada rezekinya, dan akhirnya saya bikin konveksi sendiri. Waktu itu langsung konveksi untuk kaos, khusus kaos. Nah itu saya produksi berbagai macam-macam kaos, kan langsung ada reglan, ada oblong, ada kanan panjang. Saya produksi itu sendiri, tapi udah punya sendiri. Ya. Lebih maksudnya kalau bikin sendiri itu lebih modal atau HPP-nya itu udah agak bisa murah. Beda dengan maklun yang tadi kan, maklun lebih mahal. Jadi lebih untuk itu Kang ya, untuk memperbesar margin. Betul. Terus juga dari sisi peningkatan memang jalannya harus seperti itu. Harus seperti itu. Dulu berawal dari punya berapa pegawai tuh yang buka konveksi? Untuk kaos itu 5 orang, 6 orang sama tukang potong, tukang cutting yang bikin pola, istilah semuanya 6 orang. Soalnya kan kalau kaos itu kan pengerjaannya cepat, beda sama jaket. Kalau kaos itu cuma ngejahit gitu doang kan. Kalau jaket kan double, udah di pola, ada di dalamnya itu ada furing itu yang harus dimasukin, itu jahit lagi, berarti 2 kali pengerjaan kalau jaket. Kalau kaos itu gampang, jadi sama 4 orang, 5 orang aja produksi 1 bulan bisa nyampe. Soalnya kalau hitungan 1 minggu itu 1 orang sehari itu 100 potong, berarti 5 kali 100 dan 500 kali 1 minggu itu banyak bikinnya. Tapi dengan memulai start dengan 6 orang itu udah berani kan? Udah berani. Karena memang di saat itu memang dunia tekstil clothing ini memang lagi booming banget. Kalau yang belum pede mungkin start 2 orang. Iya. Nah terus yang memulai dari sudah start konveksi tadi, namanya sudah Black ID. Sudah Black ID. Atau yang memang dari 2004 itu yang cuma beli kain doang itu? Oh itu udah Black ID juga, udah Black ID. Kalau sebelum 2004 memang saya udah di dunia konveksi, cuma belum punya brand. Nah baru 2004 saya resmi punya nama brand Black ID. Tapi dari 2004 ya berarti? Iya 2004. Luar biasa. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih berjalan. Mau masuk ke usia 18 sekarang. Iya 18 tahun ya. Nah terus yang tadi bisa diceritakan nggak yang Black ID Cartel itu katanya membawahi beberapa brand? Iya. Itu gimana? Dari proses 2004 sampai sekarang 2021 di pertengahan mungkin saya bikin second brand lah istilahnya. Second itu jadi di luar Black ID lah, cuman dalam koridor yang tetap sama gitu ya, bikin item-item yang sama. Itu tujuannya apa kan bikin second brand? Tujuannya waktu itu saya berpikir takutnya si konsumen jenuh. Kan biasanya kalau brand itu
di usia 7 atau 8 tahun itu mulai menemukan titik jenuh yang saya alami kemarin. Akhirnya saya punya ide gimana kalau misalkan kebetulan saya udah punya tim waktu itu. Saya berpikir bermeeting sama dengan teman-teman yang lain, apa salahnya kalau kita bikin second brand. Nah, artinya brand yang second brand saya yang kedua tuh keluar nama Diary dulu. Diary yang logonya jamur itu kan. Itu bacanya apa sih? Diary atau Diary? Diary, sudah kalau anak-anak di sini sudah bilangnya Diary kan. Bukannya buku harian. Kayak buku harian, padahal sebenarnya Diary loh katanya gitu. Nah itu peruntukannya untuk cewek atau apa? Enggak? Oh enggak, dulu memang ada apa ya, segmen anak muda yang suka desain-desain yang cerah. Jadi kan biasanya kan Diary itu ngeluarin desain atau warna yang kaosnya tuh merah, yang cerah-cerah aja, yang ngejreng gitu kan. Kalau mereka ini kan lebih hitam kan, banyaknya akhirnya saya dikompletin dengan warna lain tapi dengan brand yang lain gitu. Sebenarnya itu apa namanya, sangat bagus untuk konsumen yang biasa bawa temannya. Misalkan dia nyari barang yang warna lain, kok di Black ID nggak ada warna ini sih, di warna itu ternyata di Diary ada, kayak gitu. Jadi mereka tetap beli ke kita, karena dulu tuh saya punya toko kecil yang apa namanya, di dalam itu ada beberapa brand, tapi brand saya sendiri semuanya gitu. Terus merek yang lain? Ada Kick Denim juga. Kalau Kick Denim itu lebih apa ya namanya, lebih ke celana ya, karena kan namanya juga udah denim ya, berarti saya harus mengeluarkan produk yang benar-benar, oh ini denimnya seperti ini. Cuma waktu itu memang masih global, saya masih kerjainnya banyakannya di kaos, karena memang waktu itu yang paling laku itu ya itu kaos, hoodie, kesini-sini, bahkan denimnya agak sedikit. Nah sekarang justru mau dibalikin lah arahnya, maksudnya lebih ke denimnya yang harus ditonjolkan. Denim itu juga namanya lumayan besar. Ya, tahun 2010. Kemudian ada lagi? Ada satu lagi sebenarnya namanya Nomi Trademark. Nah itu sebenarnya Nomi itu saya lebih masuknya ke Jepangan dulunya seperti itu. Ke Jepangan? Ya, maksudnya pertama saya ngeluarin Nomi itu saya desainnya lebih kultur Jepang dulu. Cuman kalau secara pasar penjualan tetap, kalau di Indonesia itu tetap orang-orang milihnya yang benar-benar Indonesia dan simple. Dan akhirnya dari itulah namanya proses ya, setelah kita cari benang merahnya si satu brand itu kemana arahnya, tetap balik lagi ke yang basic. Akhirnya kita kembali ke yang basic aja. Yang basic itu maksudnya apa? Basic itu jadi istilahnya, kalau misalkan kalau sekarang tuh ada tuh yang kaos yang namanya oversize gitu kan. Nah oversize itu kan cuman ya istilahnya cuman pelengkap, dan setelah dikenal seorang nggak lama gitu. Kalau basic itu ya baju kaos reguler yang udah enak dipakai polanya dan desainnya itu yang simple seperti itu yang paling laku, yang sampai sekarang seperti itu. Jadi yang bukan yang desain yang ribet gitu ya, tidak itu. Ya memang sih mungkin ada juga sih yang lebih suka, cuman kalau secara penjualan di brand saya itu lebih simple. Yang basic ya. Tapi kita juga melengkapi, ada yang desain yang lebih ribet atau seperti apa ada gitu. Tapi aku lihat yang Naomi itu juga ngeluarin kayak piyama. Ya, secara proses piyama cewek ya, perubahan waktu, dan kemarin saya 1 atau 2 tahun kemarin saya memilih untuk brand Naomi itu saya alihkan untuk khusus brand cewek. Makanya saya langsung ngeluarin kayak Duster, udah jauh apa 380 derajat lah, udah bukan ini Naomi bukan cowok lagi nih sekarang. Walaupun masih banyak ya konsumen yang nanyain, mana dong ini t-shirt cowoknya atau beli cowoknya, sekarang udah nggak ada. Ya, karena memang kita komitmen untuk nama brand si Naomi ini harus saya alihkan ke brand cewek. Kenapa saya alihkan ke brand cewek? Karena Black ID sama Diary sama Kick Denim itu udah cowok, udah terwakili gitu. Makanya saya pengen ada yang salah satu brand cewek gitu ya. Jadi saya pilih yang brand Nomi Trademark. Iya, bagus sih idenya.
Nah, cuma saya baru sadar, Nomi kalau dibalik itu Imon. Iya, kalau itu sebenarnya nih, kalau dibalikin jadi Imon, itu nama saya sendiri. Tapi emang sengaja ya? Iya, sengaja. Nah Kang, ini Black ID itu kan perjalanannya ya 18 tahun atau 17 tahun. Apa pernah nggak tuh merasakan yang, ya pasti pengusaha itu jatuh bangun. Oh, ya, ada. ya, jatuh bangun. Apa yang paling berat? Tantangan paling berat yang pernah? Sebenarnya kalau waktu tahun 2004 sampai 2010 sih sebenarnya lagi enak-enaknya. Karena kan memang lagi apa namanya, lagi booming lah clothing di Bandung. Nah mulai masuk ke 2011 itu udah mulai ada titik jenuh dari konsumen yang udah berkecimpung di dunia clothing. Jadi istilahnya karena kan mungkin dari 2004 sampai 2011 banyak kompetitor yang baru kan. Betul. Iya, jadi karena apa ya namanya, si konsumen kok perasaan nggak ada bedanya loh, produksinya atau desainnya atau warnanya kok hampir sama loh dengan brand-brand yang lain. Dan dari situ udah mulai turun dan memang yang saya lihat sih dari jenuhnya konsumen kalau menurut saya. Kejenuhan konsumen. Karena kan belum dihajar sama brand-brand yang dari luar kan, yang udah mulai masuk gitu kan. Setidaknya oh ini kalau brand luar itu seperti ini nih, brand lokal itu seperti ini. Dan dari situ kita harus bisa bertahan. Jadi kalau misalkan kita bisa melewati fase seperti itu, mungkin alhamdulillah kesannya bakal stabil ya. Yang dialami sama brand seperti itu. Jadi di saat usia 7 tahun, 8 tahun itu usia-usia yang sangat riskan lah tuh. Kalau misalkan kitanya nggak kuat banget, kalau kitanya nggak bisa nge-maintain, itu bakal jatuh istilahnya. Cuma ya alhamdulillah kalau pribadi sampai sekarang pun masih survive. Nah ketika apa namanya ada tren kejenuhan pasar seperti itu, strateginya apa waktu itu untuk bisa survive? Pertama, karena kan kalau saya dari 2004 dulu, saya juga sebenarnya tahun 2004 itu sebelumnya saya belum punya websitenya untuk mempromosikan apa ke dunia luar, ya kan. Nah dari 2008 mungkin saya lupa lagi 2008 atau 2009 saya udah mulai membuka, maksudnya bikin website. Nah dari situ saya memperkenalkan inovasi-inovasi baru. Itu harus wajib, karena kan kalau misalkan monoton seperti yang kemarin-kemarin itu nggak akan lama kalau menurut saya, karena kan harus si konsumen juga perlu refresh untuk lihat secara dari warna atau dari segi desain, dari segi pola atau dengan modelnya seperti apa, itu kita harus inovasi dan harus merefresh. Kita ngeluarin apa namanya iklan-iklan yang lebih rapi lagi, lebih baik lagi, yang lebih kena lagi, dan seperti itu yang harus dipacu lagi gitu kan. Karena kan kalau misalkan ada beberapa teman saya, nggak usah disebut namanya, saya lihat ya itu dia monoton sekali gitu. Jadi dia enggak gitu kan, di saat kompetitor udah banyak, dia kayak yang santai-santai itu udah benar-benar jatuh, dan ternyata memang nggak ada gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan inovasi yang lebih fresh lagi gitu. Ke konsumennya. Nah inovasi itu memang penting ya. Dan inovasi itu hanya dimiliki orang-orang yang memang punya ide-ide bisnis yang bagus. Karena memang banyak kan memang orang itu yang zona nyaman ya. Jadi pasal dia udah buka, terus udah jalan, itu udah senang. Itu di zona nyaman. Betul. Nanti akan terbilas oleh waktu. Belum lagi pemain-pemain baru. Zaman sekarang itu nggak ada nggak bersaing. Ya, mau jualan apa aja nggak bersaing sekarang. Nah terus kan apa namanya? Dari brand apa ada berapa sih? Ada 5 sih sebenarnya, 5 sih. Dari 5 brand itu mana yang paling unggul dari sisi sales? Kalau disebut ranking ya tetap Black ID sih, karena mungkin kalau Black ID memang mungkin jam terbangnya udah lama, awal mungkin kan sebagai seniornya gitu kan. Kalau untuk Gary ya karena segmented karena dia warnanya lebih cerah-cerah seperti itu kan, agak mengerucut kan si konsumennya kan agak segmented gitu. Yang Nomi juga kan sekarang lebih ke cewek, jadi yang
kalau misalkan saya ditanya brand mana yang lebih atau unggul gitu yang lebih bagus, saya masih tetap di Black ID. Dari segi apapun ya, maksudnya kalau Black ID kan lebih, saya masih memprioritaskan untuk brand Black ID karena barang-barangnya pun harus lengkap. Beda kan kalau misalkan dengan brand yang second brandnya mungkin 75% lengkapnya itu, karena dari kaos, dari topi, dari tas, dari dompet, celananya enggak. Nah seperti kalau Black ID udah 100% udah komplit dari atas sampai bawah. 18 tahun itu luar biasa, 17 ya. 17 mau menuju 18 ya. Itu luar biasa. Apalagi masih bisa survive dengan level penjualan yang masih sesuai harapan, itu luar biasa. Tapi sekarang, apalagi kalau zaman sekarang kan, brand-brand Indonesia itu juga banyak bagus-bagus juga. Itu gimana menyikapi persaingan? Kalau ngomong untuk sekarang, semuanya sebenarnya udah berubah. Maksudnya berubah tuh mungkin dari sistem penjualannya pun udah berubah. Dari offline sekarang menuju ke online, ya kan? Yang saya rasakan seperti itu. Kenapa ada perubahan seperti itu? Pertamanya di saat kita kena pandemi corona ini kan, jadi di saat si online ini lagi maksudnya lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba tidak beroperasi. Nah itu kan sangat bagi owner itu sangat cambuk gitu yang dirasakan, karena kan mereka mau jualan seperti apa lagi, karena tokonya juga ditutup, konsumen nggak ada yang datang karena memang nggak boleh ada kerumunan sama pemerintah kan. Jadi salah satunya yaitu kita beralih jualan ke online. Online di sini menurut saya bagus karena apa? Pertama, kalau offline itu kan harus ada toko, dan sedangkan toko kita kan kalau misalnya belum punya tempat harus kontrak, itu kan mengeluarkan kos yang sangat besar. Belum biaya interior, belum biaya untuk karyawannya, belum biaya yang lain-lain, ya kan? Nah makanya kenapa saya sebut sistem penjualannya sekarang beralih ke online, itu sebabnya. Karena kalau online itu lebih bisa memangkas biaya yang lain, bisa dipakai untuk kita memperkenalkan atau jualan di online. Kalau di online itu lebih praktis sih sebenarnya. Sekarang tuh kita tinggal dari si brandnya menawarkan dengan visual yang bagus, ya itu udah enak sih sebenarnya. Tinggal klik, tinggal transaksi, udah beres, nyampe datang, barang bisa langsung datang ke rumah sampai ke tujuan. Beda dengan offline kan yang mereka kemarin masih datang ke toko. Kalau sekarang kan udah nggak seperti itu sekarang. Nah jadi kalau zaman sekarang itu diuntungkan dengan banyaknya platform. Platform itu untuk marketing ya, dari marketplace, dari sosial media itu benar-benar sangat membantu. Tapi tantangannya adalah makin banyak pesaing yang produknya mungkin lebih bagus dari kita, atau yang sama dengan kita, sama bagus dari kita tuh banyak. PR-nya di situ. Betul memang. Soalnya kan kalau misalkan ya itulah salah satu brand itu memang harus punya ciri khas sendiri. Jadi kan di saat kompetitor banyak, akhirnya kadang-kadang suka hampir bertabrakan dengan desain atau warna yang sama. Makanya saya sarankan kalau untuk teman-teman yang baru mulai usaha punya brand, lebih baik punya ciri khas tersendiri. Apalah itu, yang penting ciri si produk dari kita atau item dari kita tuh ini seperti ini gitu. Ciri itu dari apa kan? Dari produk juga sebenarnya bisa. Kayak kalau Black ID sih sebenarnya cirinya itu dari bis. Maksudnya tuh dari bis tuh dari belakang leher tuh suka ada jahitan belakang kan. Itu kalau Black ID punya apa ya namanya, punya satu kain yang memang benar-benar untuk khusus bis di sini, jahitan di dalam leher itu, belakang leher. Dan itu walaupun kecil sebenarnya, cuman itu udah jadi ciri dari si Black ID ini, ada ciri khasnya. Kalau dulu tuh kadang-kadang saya bikin kaos, yang penting kaos itu harus beda dari yang lain. Akhirnya saya dulu pernah ngejahit di sini cuma tanda X doang, cuma dijahit doang di sini. Di sampingnya itu cuma
kali doang gitu ya. Jadi X itu dari benang. Dari benang aja, dari dijahit doang. Nah, jadi kan setidaknya konsumen yang bisa ini apaan sih? Memang itu memang ciri khasnya si Black ID dulu. Karena kan dulunya memang ada logo kecil label kan yang harus dijahit harusnya makan rapi gitu. Cuma saya lebih enak kayaknya disilang aja gitu. Karena seakan-akan kayak Candy lah, kalau tuh kayak Candy. Nah itu jadinya memang seperti itu, tapi jadi ciri khas yang memang yang dikeluarkan sama mereka itu maksudnya jadi tanda gitu bahwa itu ya mereka itu memang seperti itu. Ya. Nah jadi udah banyak lah kan ya pelajaran bisnis itu ya. Dialami lah lebih banyak. Jatuh bangun, ya. pahit getir. Iya. Dan yang saya salut itu Kang Imon memulai bisnis ini dari uang 2.100.000. Betul, itu sangat pas banget 2.100.000. Kok bisa ingat angkanya? Karena uang 2.100.000 itu hasil dari penjualan barang brand orang lain yang saya jual dan hasilnya 2.100.000 itu. Oh, jadi dulu Kang Imon menjualkan barang orang lain. Barang orang lain. Nah, jadi sales lah ya. Jadi sales saya dulu. Jadi setelah ada hasil dari situ, barulah mulai untuk produksi walaupun kecil-kecilan. Karena banyak kan orang itu yang ayo bisnis, nggak ada modalnya. Banyak ya. Banyak kan, banyak. Yang ayo bisnis tapi nggak ada modalnya. Ada juga yang ayo bisnis duitnya banyak. Tapi dia walaupun misalkan dari sisi keuangannya memang kuat, tapi dia nggak bisa jualan. Ada yang seperti itu. Iya. Ada yang dia bisa jualan, tapi saya nggak punya modal. Gitu. Banyak juga sih. Kalau Kang Imon setuju ya soal memulai bisnis takut nggak ada modal, padahal Kang Imon mengalami dengan modal yang minimal gitu kan? Dan sebenarnya kalau misalkan dia ada kemauan yang kuat dan keinginan yang benar-benar harus diwujudkan, setidaknya ada jalan walaupun dengan modal yang sangat sedikit. Yang penting jalan dulu, action dulu, lalu kita nikmati prosesnya. Itu sih sebenarnya kan. Seperti itu sih. Nah ini sebuah filosofi ya. Jadi kebanyakan memang pengusaha yang sukses itu filosofinya hampir sama seperti Kang Imon. Ya. Banyak cerita-cerita legendaris mereka itu yang benar-benar yang hanya modal dengkul bahkan ya bisa menjadi konglomerat. Banyak sih. Nah terus sekarang harapan Kang Imon apa ini untuk bisnisnya? Apa pengen buka cabang di kota lain atau apa? Harapan saya sih sebenarnya untuk saat ini karena kita memang sedang digodok untuk di dunia digital, mau nggak mau saya memang harus membesarkan sistem jualan via online ini, digital marketing. Jadi harapan saya dengan adanya digital marketing ini, si produk saya lebih bisa luas menyebar untuk dari segi promonya mungkin atau dari segi penjualannya mungkin, karena kan dengan digital ini kan nggak terbatas ya, hampir mungkin kalau misalnya itu mungkin sedunia kan, bisa dilihat sedunia kan. Nah itu harapan saya bisa setidaknya walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini, tapi cita-cita atau keinginan kita kan bisa memproduksi keluar, kan bisa ekspor lah istilahnya seperti itu. Kan ada pesan-pesan nggak kan buat anak muda yang mungkin pengen memulai bisnis gitu? Mungkin ada pesan buat mereka? Ya untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha, apapun itu usahanya, kalau saya sarankan lebih baik kalian jualan online aja dulu sebelum melangkah lebih jauh. Karena dengan jualan online atau berpromo dari online itu bakal membuka link-link yang baru gitu. Maksudnya kita bisa mengenal dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak mau beli jadi beli gitu, seperti itu. Kalau yang saya rasakan seperti itu, lebih baik jangan dulu istilahnya karena saya modalnya banyak loh, saya bisa loh buka toko langsung. Kalau menurut saya jangan dulu, lebih baik ya semacam tes market aja dulu. Bisa jualan di media sosial dalam sebulan bisa laku berapa, nanti bandingin dengan bulan yang kedua. Nah itu sebagai perbandingannya seperti itu kalau menurut saya. Hemat saya. Iya. Gitu.
Terus kalau secara mental apa kan yang harus dipunyai? Kalau secara mental ya benar-benar harus kuat aja, nanti kalau setelah dia punya brand yang benar udah dipegang, udah punya nama, nanti kedepannya kayak kegagalan atau halangan-halangan itu harus dilewati, harus benar-benar harus kuat, harus paham benar gitu. Istilahnya kalau contoh kecilnya itu misalkan kita memproduksi, ada orderan yang produksinya banyak, tapi di saat itu ordernya gagal. Nah itu kan mental itu kan. Jadi memang mau nggak mau harus kuat dari segi apapun gitu. Harus benar-benar detail, harus benar-benar fokus gitu, tahan banting udah paling jelas gitu. Karena kadang orang tuh melihat, wow bisnis enak, duitnya banyak. Padahal yang dilalui itu luar biasa. Terjal. Gitu ya. Alhamdulillah apapun jenisnya pasti nggak semula membalikan telapak tangan kan. Jadi prosesnya. Justru sebenarnya bukan hanya melulu modal aja masalahnya, enggak ya kan. Nah, luar biasa ini banyak manfaat lah ya. Insya Allah bisa kita ambil dari perjalanan Kak Imon yang 17 tahun membangun bisnisnya sampai akhirnya menjadi yang salah satu yang terbaik lagi. Iya. Terima kasih banyak Kak Imon. Sama-sama. Terima kasih waktunya di Aman. kesibukannya yang luar biasa. Santai. Thank you ya Kang. Siap.